Nah, masa istri kamu berangkat, mertua kamu berangkat, orang tua kamu berangkat, kamu enggak dibayari? Delalah Mas Raffi Ahmad visanya enggak keluar. Bukan enggak jadi. Akhirnya Mas Raffi yang bayari saya enggak jadi berangkat, saya tetap berangkat. Itulah yang dimaksud haji itu panggilan. Yang punya uang banyak belum tentu dipanggil. Yang nggak punya bisa dipanggil. Maka teorinya apa? Haji itu mohon maaf, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, pertanyaannya adalah pribadi seperti apa yang dipanggil oleh Allah? Nah, kita mau masuk tema ini. Kan temanya kemarin apa? Menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai. Kalau kelasmu jelas, terlalu banyak mencintai nggak ada yang dipanggil. Terlalu banyak mencintai, nggak pernah dicintai. Kasihnya. Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Sakit. Makanya kamu harus ingat, semua orang punya hati, tapi tidak semua orang hatinya berfungsi. Ayo. Jogja, Malang, Ponorogo. Wis kadung sayang direbut karo wong liya. Dolan ning Malang dadi marbot. Bojoku ilang diuntal karo codot. Iki ketoke ayam tapi medeni wong ngene. Sayur ayam lawuh kerupuk. Ketoke ayam jebol atine remuk. Cuaks. Apa itu cuak? Ya kaya cangkemmu ki cuak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah itu ya, kita mau belajar ini. Bagaimana kita menjadi orang yang dicintai sama Allah. Untuk sesi pertama ini, siapkan telinga Anda, tata hati dan pikiran Anda, tatap mata saya. Bila dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, kupastikan kamu bisa rindu tanpa harus ketemu. Makanya jaga kesehatan sebelum ngomongnya mencintai. Saya itu punya banyak resep. Resep yang paling saya suka ini cuma 2, madu sama dikombinasi. Karena madu plus jahe itu mengobati flu. Jadi kalau agak flu gini sebenarnya sumbernya bukan madu putih, Riz. Madu atau jahe. Kiri lulus. Rugi bang, kalau diprotes kali kunyan semuanya orang untuk tiket. Abang harus tindak lagi ke Hong Kong daripada saya mati di demo bang. Aku larang mangkat, gue kayak nulis mati tenan. Ternyata lagu mangkatmu jadi korban nafsu dan nulis. Kan aku jadi galau. Madu plus jahe mengobati flu. Madu plus lemon itu untuk diet. Jadi yang gemuk-gemuk itu kamu cari lemon atau madu. Itu untuk diet bagus. Madu plus air hangat itu untuk mengobati mah. Kalau mah pakai madu sama air hangat. Madu plus mengkudu itu mengobati hipertensi. Madu plus istri perang dunia ketiga. Madu plus racun. Tapi itu, seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Lah dintuk tawon iki paling sing bendol mematane, nah dintuk bojone halan tek kabeh salah. Curhat matamu curhat.
wis tahu. Ya nggak mungkin. Saya kemarin baru nasihat pernikahan anaknya jenderal di Jakarta. Saya bilang apa? Perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan laki-laki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Pertanyaannya, kenapa kamu di Hong Kong? Karena kamu tidak menikah dengan laki-laki yang tepat. Selintang langsung yakin, oh Gus, tak pikir bojoku apik. Omongannya manis kaya madu, jebul kelakuannya kaya asu. Itulah hidup. Yang kita cintai saja bisa salah. Makanya hari ini namanya menarik. Menjadi pribadi yang tidak hanya mencintai, tapi dicintai. Saya mau tanya, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Sebelum soal. Ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Kanto capek ketemu Bungkian mari loh. Langsung melek mataku. Tahu? Iya. Kan ada gajah makan gorengan. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para Kungyan. Tadi Bu Nuris bilang, kalau Gus Miftah nikah lagi nggak diundang, cocok. Aku rasa diundang cocok aku. Malah aneh aku. Iya, aku orang mau undang seneng tapi dikaprok bojoku masalah. Memang ada beberapa capres telepon saya, Gus, tolong saya dibantu. Nanti Gus Miftah saya minta jadi Menteri Agama. What? Saya bilang. Gak usah lah saya jadi menteri, gak usah jadi apa. Itu membunuh kemerdekaan saya bersama para Kungyan. Menteri Agama Republik Indonesia Miftah Maulana Habibur Rahman. Sesok anak telepon sama Nuris Sopok Indonesia. Langsung Nuris kendak ning sarwet kemalu. Santai saja Bu Nuris. Mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Ini status mutik Pak oke banget loh. Aku rendah Pak. Oh telat? Apa yang mau keras kok telat? Saya itu kenapa mau jadikan menteri, ada partai pengen nyalonkan saya gubernur, saya gak mau. Karena saya orang yang pintar menilai diri sendiri. Jadi saya bilang, jadilah orang yang pintar menilai diri sendiri. Kenapa? Karena untuk menilai orang lain tidak butuh belajar. Ya kan? Profesor kabeh lah menilai orang lain. Betul kan? Kalau menilai diri sendiri itu butuh belajar. Kalau menilai orang lain tidak butuh belajar. Betul Bu? Makanya terakhir ya, hari ini kita mencintai dan dicintai. Kalau kamu banyak buaya yang mendekati kamu katakan sama laki-laki itu, sorry, tidak menerima buaya. Ini hati bukan kebun binatang. Ternyata Bu, sakit hati dan sakit gigi itu sama. Sama-sama berawal dari yang manis. Betul nggak? Terlalu banyak makan manis sakit gigi. Terlalu banyak janji manis sakit hati. Makanya saya tahu yang paling punya banyak penyakit diabetes adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan terlalu banyak makan janji manis. Kalau laki-laki kencing manis. Setiap lihat yang manis pengen kencing. Cuaks. Kalau mulai ngomong kamu dirasani, wingi ning ngono kae dirasani sepatu. Nang masjid nganggo sepatu. Ora tak copot sepatu.
Facebook karo ning TikTok ora tak waca, ora tak gagas. Malah nulis kirim aku goblok. Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Ciri-cirine jilbabe coklat. Sing jilbabe ijo insyaallah luwih nemen. Wis santai mawon kamu dirasani wong mundi bune. Saiki wong mlaku kesandung kok ngene apa mboten? Nggih. Dalane ronto saja kesandung kok. Minimal apa kesandung karo sikile dhewe. Ya kan bener. Makanya ya biasa-biasa saja. Nanggapi orang ngomong tuh biasa-biasa saja. Jenenge mon wong deloke kandel alon. Nanti manane blobok gedene sak lombok. Mau jilbab coklat. Nah ibu, betapa beruntungnya orang yang memiliki hati di mana hati itu bisa medandi. Urip itu kan keseimbangan, balancing. Makanya kehidupan pun itu diprogram oleh Allah supaya seimbang. Coba doanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dari fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah itu ternyata menjadi syarat wakina ada. Jadi kalau pengen dijauhkan dari api neraka itu kamu harus memiliki dunia yang baik dan akhirat yang baik. Itu kan namanya keseimbangan. Menariknya ibu, coba anda lihat. Kita belajar tajwid. Rabbana atina. Ketika berbicara dunia itu kita disuruh membacanya dengan idhar. Idhar itu artinya apa? Jelas. Fit dunya. Ini menunjukkan apa? Urusan dunia itu harus jelas. Makanya kamu kerja di Hong Kong sebagai kunyan atau sebagai apapun, itu gajimu juga diperjelas dari awal. Makanya membacanya idhar, fit dunya, bukan idgham, fit dunya. Ini artinya apa? Urusan uang itu kita nggak boleh bulat, harus jelas dari awal. Kowe kerja ning Hong Kong sebulan gajinya katakanlah 100 juta kayak Bu Nuris umpamanya. Ya diamin kan dhisik toh. Kan iso wae sebulan Bu Nuris gajine 100 juta. Digaji plus ngedol kulkas, ngedol kipas angin. Loh, jangan bilang nggak mungkin. Jajalah pengajian bendina undang Gus Miftah. Bisa loh. Fit dunia, urusan dunia itu harus jelas. Hitungan kontrak, saya kontrak nambah 2 tahun, gajiku kepiye? Itu udah sign kontrak dari awal, makanya harus idhar. Nggak boleh kita tuh hitungan sama orang kok bulat kayak untuk kebundel kantok itu. Wes metu, tapi si mambu apa dhewe soalnya tut balik ke cangkem. Nah, menjadi orang yang sadar potensi. Apakah saya potensi untuk dicintai? Tidak hanya sekedar mencintai. Ternyata Allah itu baik. Kita dikasih banyak pilihan untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Ada sekian ayat yang bunyinya itu sesungguhnya Allah mencintai titik-titik. Yo, ini tak bahas, kamu ingat-ingat dan kamu menjadi pribadi yang mana? Allah mencintai kamu dengan alasan apa? Lah, orang yang selamat itu siapa? Yang tahu potensi. Contoh, potensi saya ning cangkem, kok saya kerja nganggo tangan, yo hati. Potensimu kerja ning tangan, kok kerja nganggo cangkem, yo hati. Karena walikuli saya masyia, semua orang itu punya spesialisasi masing-masing. Ya, punya spesialisasi.
Dulu orang bilang, orang segalak saya, sekeras saya itu nggak mungkin ngaji di hadapan presiden. Ternyata saya orang muda yang paling sering diundang sama presiden. Kan sing bosokmu cangkemmu, kelakuanku orang. Daripada banyak pejabat, cangkemnya halus, kelakuannya. Orang kita itu aneh, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan pendapatan wedi karo babi, tapi ra wedi karo korupsi. Makanya barakungnya ingat, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada banyak pejabat tangannya bersih hasilnya kotor. Aku seneng lah ndelok status WA Bu Nuris tuh ngosek WC tugas negara. Nuris ngosek WC tugas negara. Apa disuruh? Kok sekali-kali gue nyewa majikanmu mau posting. Ora apa-apa. Nyewai juragane di update status kayak caption. ATM berjalan, silitmu mampu, tapi itu dolarku. Nah, Ibu, kita akan lihat ini kategori orang-orang yang dicintai Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya berharap kita semuanya menjadi orang-orang yang termasuk dicintai oleh Allah. Untuk apa kita mencintai tapi harus sakit hati? Tapi kalau dicintai Allah, kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, pasti Allah akan membahagiakan kita. Kalau kita di sini di Hongkong, mohon maaf, dicintai sama codot di sini, belum tentu codot itu bisa membahagiakan kita. Malah sekarang banyak orang dicintai malah duitin teh untuk mereka yang codot-codot laknatullah alaih. Malah ini kan garangan. Mangan gorengan yang tengah wajan, ketoke garangan, bonokung yang yodoyan. Ini kategori-kategorinya dilihat, Anda dengarkan baik-baik, dicatat, dimengerti. Ini saya ingin kita semuanya menjadi orang yang minimal salah satunya dicintai oleh Allah. Amin. Kamu dicintai suami kamu, belum tentu suami kamu bisa membahagiakan kamu. Buktinya apa? Kamu di sini. Malah duwe bojo karo ora duwe bojo rasane. Begitu wis makan nang Hongkong, nah ternyata luwih enak ra duwe bojo. Pengen mau ijol ke? Ya Allah, jamaah lurus sih. Bojo, takoni bojomu Mas, umurmu piro saiki nggih pun tak jawabke lawean loro. Pikir tahu. Baik kamu romantis sama suami kamu Mas, karena kamu tahu kenapa donat itu bolong. Karena yang butuh hanya cinta kita. Bagus. Orang jawab, tapi bohong. Kategori orang yang dicintai oleh Allah. Ini landasannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kamu tidak hanya menjadi orang yang mencintai, tapi hendaknya dicintai. Ini namanya apa? Timbal balik. Tidak bertepuk sebelah tangan. Sehingga apa? Potensi kita sakit hati itu kecil. Tapi ternyata Ibu, kalau yang mencintai kita itu Allah, tidak akan pernah membuat kita sakit hati. Nah, apa saja kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah? 1. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik.
Satu, nanti kita terangkan satu-satu. Insya Allah rampung jam 7 malam. Kuat? Aku sing modal. Idealnya ke Hongkong sebenarnya ya 2 tahun sekali itu dia. Kontrakan gitu ini. Udah penurus gini ribet karo kontrak. 3 bulan sekali. Bisa mateng aku nih. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Yang ketiga, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah innallaha yuhibbul innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang jujur. Nah, sekarang begini. Kira-kira dari semua kategori yang dicintai oleh Allah itu kita mau masuk domain yang mana? Kita lihat satu-satu. Pak kabeh kita ramungkan rupamu kabeh. Kok kamu pengen menjadi orang yang dicintai Allah dengan sekian banyak kategori? Membahagiakan suamimu satu saja kamu tidak mampu. Kita lihat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang baik. Bagaimana kita supaya dicintai oleh Allah? Jadilah orang yang baik sehingga mendatangkan rahmat Allah. Maka ayatnya begini. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang baik. Berarti apa? Untuk mendapatkan rahmat, syaratnya adalah jadilah orang baik. Selama kamu tidak menjadi orang baik, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal kita tahu orang itu masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmat. Kue seprono seprene manggon ning Hongkong. Satu saja yang mendapatkan rahmatnya Allah, itu adalah merupakan jaminan kamu selamat. Sebanyak apapun kebaikan yang kamu lakukan, kok nggak ada yang mendatangkan rahmatnya Allah, kamu nggak akan selamat. Makanya kita tuh nggak boleh menghina orang. Bagi melu pengajian pisan enggak ya? Bisa jadi melu pisan tapi selamat. Amin. Yang saya minta melu terus, selamat terus. Amin. Kenapa kita nggak boleh berhenti untuk ikut ngaji, ikut belajar dan lain sebagainya? Karena kita nggak tahu dari majelis mana yang mendatangkan rahmat. Artinya apa? Kalau ibu mau beli sesuatu, pilihannya banyak sama pilihannya satu. Kira-kira lebih puas pilihannya yang mana? Yang banyak. Semakin banyak pilihan, semakin bagus. Demikian juga kebaikan-kebaikanmu yang banyak itu akhirnya menjadi alternatif bagi Allah. Ini mana yang akan aku berikan rahmat? Syaratnya yang pertama adalah jadilah orang baik. Barang itu kalau baik saja laku, apalagi orang. Baca, yun sewu, lajeng kan aku degan. Ono degan sing api, ono degan sing elek. Kira-kira sing mau tuku sing api apa sing elek? Sing api. Apa meneh ono api, ono elek. Sing tuku sing api, ndelah sing api, mohon maaf regane murah. Luwih mau tuku meneh. Loh, Gus Miftah itu di kalangan pejabat terkenal dai paling mahal. Yang pejabat. Lah ning Hongkong, ya.
santai lah. Pokoknya kan saya bilang, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan yang mana bisa. Cemak, serapah cemak, cuak, cemak. Nah, ada satu ayat bunyinya adalah Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan memperebutkan satu posisi untuk menjadi yang terbaik. Anda salah. Tetapi fastabiqul khairat itu apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Saya bilang gini, kowe kerja karo majikan A, Bu Nuris kerja di majikan B. Ini mau bersaing dalam hal apa? Gua cetok, gone dewi-dewi kok. Maka kalau fastabiqul khairat itu apa? Kamu kerja di A menjadi yang terbaik, kamu kerja di B menjadi yang terbaik. Maka saya itu kok aneh. Oh, sekarang banyak pendatang baru, ustadz baru, ini saingan. Saingan dalam hal apa? Saya kemarin ditelepon sama teman ustadz, lah Gus, bentar tiap hari ngaji, aku sepi Gus. Kalau saya itu gak diundang ngaji orang malah seneng. Kenapa? Berarti orang itu sudah baik, gak butuh ngaji lagi. Wadene kita itu masih mau ngaji karena kita ngerumangsani belum. Sehingga kalau orang mengatakan, wah jobku didik Gus, gue goblok menang. Sejak kapan ngaji itu job? Loh, benar. Kalau saya nggak dapat undangan ngaji, saya masih punya pondok kok. Aku bisa ketemu santriku kok. Aku bisa mulang kok. Apa bedanya aku mulang ngawak karo mulang santriku ning pondok? Padha-padha wae. Malah luwih untung mulang santriku. Aku mulang santri gede dadi kiai duwe santri mulang pahalaku ngalir terus. Lah gak jadi nulis, ora iso-iso. Tapi bisa jadi loh, jariahnya Bu Nuris paling banyak itu bukan karena dia kerja di Hongkong, tapi mergo ngurusin majelis ilham. Loh kayak ngono mau amin kayak yuyu. Tenang malaikatnya minggat. Lah kondongake lak di Bu Nuris dibully amin. Bu Nuris dongake meneng. Rai kelas amin. Terus apa?